Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnadi Fitri dengan NIM 230605110202. Di sini saya akan memenuhi tugas yaitu mata kuliah Interaksi Manusia dan Komputer yang berjudul Audit dan Redesign Paradigma Interaksi pada Aplikasi Digital Modern. Dan di sini saya menggunakan aplikasi dompet digital yaitu adalah ShopeePay. Untuk latar belakang aplikasi, Shopee itu merupakan salah satu aplikasi dompet digital yang banyak digunakan di Indonesia. Dan dia ini untuk melakukan berbagai transaksi, yaitu seperti pembayaran, transfer, dan juga top up. Lalu aplikasi ini juga memberikan kemudahan karena pengguna itu tidak perlu menggunakan uang tunai dan proses transaksi itu menjadi lebih cepat dan secara praktis karena mereka bisa mengaksesnya lewat smartphone gitu ya. Namun banyaknya fitur yang tersedia itu membuat tampilan aplikasi itu menjadi cukup kompleks sehingga berpotensi membingungkan pengguna dalam mengoperasikannya. Lalu untuk profil pengguna, ShopeePay memiliki pengguna yang sangat beragam, baik dari segi usia, tingkat literasi digital maupun kebutuhan penggunaan. Oleh karena itu, pengguna diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok agar analisis itu lebih terarah. Dan di sini terdapat tiga pengguna yang beragam sehingga dibagi menjadi tiga kelompok utama. Yang pertama adalah mengutamakan kecepatan dan efisiensi. Jadi, digital native ini adalah kelompok anak, seperti anak muda atau mahasiswa, yang sudah terbiasa memakai teknologi. Jadi, mereka itu lebih ingin semua itu serba cepat, tidak ribet, langsung ke tujuannya. Lalu, seperti contohnya itu, kalau mau transfer, mereka itu hanya ingin ingin sekali langsung jadi, bukan melakukan banyak langkah-langkah. Lalu yang kedua adalah pekerja dan IRT atau ibu rumah tangga, yang di situ nanti akan fokus pada kejelasan dan keamanan. Maksudnya, kelompok ini itu lebih peduli apakah informasi itu jelas atau tidak, transaksi berhasil atau tidak, dan juga aman atau tidak. Seperti contohnya, mereka itu membutuhkan notifikasi yang secara jelas, seperti transaksi berhasil, supaya tidak ragu ketika melakukan transfer, top up, ataupun setor tunai. Lalu yang terakhir adalah pedagang dan juga lansia yang membutuhkan tampilan sederhana dan mudah untuk digunakan. Kelompok ini tidak terlalu terbiasa dengan teknologi, jadi mereka itu butuh seperti tampilan yang tidak rumit, lalu tulisan yang sangat jelas, dan tombol yang mudah digunakan. Seperti contohnya itu, kalau terlalu banyak menu, mereka itu bisa bingung untuk melakukan sesuatu transaksi ataupun fitur lainnya, dan itu akan menyebabkan kesalahpahaman antar pengguna dan aplikasi tersebut. Lalu yang terakhir adalah target analisis. Analisis ini difokuskan pada bagaimana desain ShopeePay ini dapat memenuhi kebutuhan berbagai jenis pengguna. Terdapat fokus utama itu yang memenuhi kebutuhan, yaitu meliputi yang pertama adalah eh, kemudahan pengguna atau usability. Jadi maksudnya, apakah aplikasi ini mudah digunakan? Misalnya, fitur itu mudah ditemukan dan juga tidak ribet digunakan. Lalu yang kedua adalah kejelasan informasi. Jadi apakah informasi yang ditampilkan jelas atau tidak, membingungkan seperti notifikasi transaksi atau tampilan saldo. Lalu yang ketiga ada efisiensi dalam berinteraksi. Maksudnya, apakah pengguna itu bisa menyelesaikan aktivitas dengan cepat tanpa adanya banyak langkah yang akan mereka lalui. Jadi intinya, saya menganalisis apakah ShopeePay itu mudah, jelas, dan cepat digunakan oleh semua kalangan pengguna. Lalu di sini ada identifikasi paradigma interaksi. Pada aplikasi ShopeePay itu dapat beberapa paradigma interaksi yang digunakan.
Namun, yang menjadi fokus bukan hanya keberadaannya, tetapi bagaimana implementasinya dan dampaknya terhadap pengguna. Yang pertama ada manipulasi langsung atau direct manipulation. Pengguna itu berinteraksi langsung melalui tombol seperti bayar atau transfer. Interaksi itu cepat tetapi tampilan terlalu padat sehingga membingungkan. Jadi, pengguna itu bisa langsung menekan tombol seperti bayar atau transfer tanpa langkah yang rumit. Ini sebenarnya memudahkan mereka, tetapi karena terlalu banyak tombol dalam satu layar itu, pengguna itu justru justru bisa menjadi bingung karena eh, fiturnya yang fiturnya yang kurang jelas ataupun tulisannya yang kurang besar atau memadai di dalam aplikasi tersebut. Lalu ada metafora antarmuka atau interface metafor, yaitu menggunakan icon seperti dompet atau lonceng pada notifikasi itu untuk memudahkan pemahaman. Jadi, namun tidak selalu konsisten dengan fungsi yang sebenarnya. Jadi, maksudnya menggunakan icon atau simbol yang menyerupai objek di dunia nyata, seperti icon dompet dan lonceng pada Shopee Pay, untuk memudahkan pengguna dalam memahami fungsi aplikasi. Jadi dengan adanya metafora antarmuka ini, pengguna itu dapat dengan cepat menganalisis ataupun mengenali fitur tanpa harus membaca tulisan yang tertera di bawah fitur tersebut. Jadi dengan adanya icon, metafora antarmuka atau icon atau simbol itu, jadi kayak pengguna itu kayak langsung memahami, oh dari maksud dari simbol ini apa dan itu akan menujunya kemana. Jadi tidak harus membaca tulisan atau penjelasan yang panjang. Namun dalam beberapa kasus itu pengguna itu tidak selalu konsisten dengan fungsi sebenarnya, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman bagi pengguna. Lalu ada multimodalitas atau multimodality. Menggunakan sentuhan, suara, dan geometrics. Sudah modern tetapi masih tergantung pada satu metode utama. Me- eh, Lalu untuk selanjutnya ada search based interaction. Memungkinkan pencarian fitur dengan cepat, namun kurang dimanfaatkan karena tidak terlalu terlihat ya. Jadi memungkinkan pengguna itu untuk mencari fitur atau informasi secara langsung melalui kolom pencarian, sehingga dapat mempercepat proses navigasi dalam aplikasi. Tetapi pada Shopee Pay, fitur ini sebenarnya dapat sangat membantu pengguna ya. Apalagi banyaknya fitur dalam sebuah aplikasi itu ataupun menu dalam aplikasi tersebut dengan lebih efisien. Namun, karena posisi dan visibilitas fitur pencariannya kurang menonjol ataupun di dalam Shopee Pay ini masih belum ada fitur tersebut, jadi banyak pengguna yang kebingungan ketika mencari suatu eh, menu atau navigasi tersebut. Lalu ada navigasi berbasis menu atau WIMP. Navigasi ini menggunakan icon dan bentuk grid. Mudah dipahami tetapi terlalu banyak menu yang membuat tampilan itu menjadi penuh. Jadi WIMP ini adalah Windows Icons Menus Pointer. Jadi ini merupakan paradigma yang menggunakan icon dan juga menu dalam bentuk grid yang membantu pengguna itu berpindah antar fitur. Jadi Shopee Pay ini menerapkan sistem ini sehingga pengguna itu sangat dapat dengan mudah mengenali dan juga memilih menu yang tersedia. Namun, jumlah menu yang terlalu banyak di dalam aplikasi tersebut itu yang menyebabkan antar muka itu menjadi penuh dan kurang terstruktur ya. Sehingga dapat membingungkan para pengguna dalam menentukan prioritas penggunaan fitur. Lalu di sini ada identifikasi pengalaman pengguna.
Shopee ini melakukan keunggulan dalam kecepatan dan respon sistem, sehingga transaksi dapat dilakukan dengan cepat dan juga efisien. Namun, terdapat beberapa masalah yang mempengaruhi pengalaman pengguna, seperti cognitive overload, tampilan Shopee yang terlalu banyak informasi dalam satu layar, dan hal ini dapat menyebabkan pengguna kesulitan menentukan fokus dan meningkatkan beban kognitif. Jadi dengan banyaknya fitur itu ataupun tampilan yang banyak dalam satu layar itu bisa menimbulkan suatu pengguna itu kayak bingung gitu. Jadi mereka sulit untuk menentukan kefokusan mereka dalam penggunaan aplikasinya. Lalu eh, Lalu komunikasi sistem. Informasi yang ditampilkan itu sering tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna. Akibatnya, pengguna itu merasa bingung karena sistem itu tidak memberikan informasi yang relevan. Lalu ada dampak ke pengguna, yaitu interaksi menjadi kurang efisien. Lalu pengguna harus berpikir lebih lama lagi dan menurunkan kepercayaan terhadap aplikasi. Jadi, penggunaan aplikasi tersebut bisa menurun drastis jika kekurangan suatu kualitas dalam fitur tersebut ataupun sistemnya. Lalu untuk identifikasi masalah desain, yang pertama saya mendapatkan tidak adanya fitur pencarian. Pengguna itu harus mencari menu secara manual sehingga interaksi itu menjadi lebih lambat dan kurang efisien. Jadi di dalam Shopee Pay ini nggak menyediakan fitur tersebut. Fitur pencarian itu nggak ada. Karena kan aslinya fitur pencarian ini kayak pada suatu aplikasi ataupun dompet digital itu sangat dibutuhkan karena terlalu banyaknya desain ataupun fitur di dalam satu layar itu jadi membuat orang itu biasanya kayak bingung. Jadi mereka tidak bisa langsung terarah kepada suatu sistem tersebut. Sehingga pengguna kurang efisien, terutama bagi pengguna yang ingin mengakses fitur itu lebih cepat dan langsung kayak pingin langsung ke tujuan gitu ya. Apalagi kayak lansia yang lebih bingung mereka jika masuk ke dalam aplikasi tersebut. Jadi dengan adanya fitur pencarian itu aslinya lebih memudahkan mereka untuk menggunakannya. Lalu ada notifikasi yang kurang jelas. Di Shopee Pay itu ada notifikasi di dalam eh, menu utama, tetapi eh, belum dilengkapi dengan indikator jumlah notifikasi, sehingga pengguna itu sulit untuk mengetahui apakah ada informasi yang baru masuk ataupun informasi yang penting. Jadi kurangnya kejelasan ini dapat membuat pengguna itu melewatkan informasi yang sebenarnya mereka butuhkan. Lalu ada keamanan PIN. Aslinya PIN ini ada ketika mereka akan melakukan transaksi secara langsung, mereka akan memasukkan PIN. Tetapi kalau ingin lebih aman, menurut saya itu ketika masuk ke dalam dompet digital tersebut itu harus diberi PIN juga, karena kan di situ kayak ada apa ya, kayak ada informasi tentang kita ataupun informasi detail, adapun juga saldo. Jadi orang itu jadi bisa lebih mudah mengakses aplikasi aplikasi tersebut. Lalu ada keterbatasan top up, tidak ada opsi setor tunai yang jelas sehingga pengguna yang tidak memiliki akses perbankan menjadi kesulitan. Lalu riwayat transaksi, pada Shopee Pay belum terorganisir dengan baik karena tidak ada pemisahan uang masuk dan keluar sehingga sulit dibaca. Aslinya itu ada, tetapi mereka menggunakan icon yang belum tentu banyak orang itu tahu tentang icon tersebut. Jadi mereka bukan menggunakan sebuah tulisan di dalam layar riwayat transaksi, menggunakan grid seperti itu, tapi mereka menggunakan icon kecil di pojok atas, dan itu membuat orang itu kayak lebih kayak membingungkan gitu, sehingga sulit untuk
diakses ataupun dibaca. Lalu untuk desain solusi inovatif dan prototipe, yang pertama adalah solusi keamanan. Jadi PIN dijadikan sebagai akses awal sebelum masuk ke Shopee Pay. Hal ini membuat sistem keamanan lebih jelas dan meningkatkan kepercayaan pengguna. Jadi solusi yang diusulkan adalah menjadikan PIN sebagai akses awal sebelum pengguna masuk ke fitur Shopee Pay. Jadi dengan penerapan ini, sistem keamanan itu menjadi lebih terstruktur dan juga jelas, sehingga dapat meningkatkan rasa aman dan kepercayaan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Lalu solusi yang kedua adalah penambahan fitur setor tunai. Jadi untuk awalnya mereka tidak memiliki fitur tersebut, hanya memiliki fitur tarik tunai. Dan untuk setor tunainya di dalam aplikasi tersebut masih belum tersedia. Jadi di sini untuk desain solusi dan inovatif, saya memberikan desain setor tunai ataupun fitur setor tunai agar memudahkan pengguna untuk mengakses aplikasi jika mereka tidak memiliki perbankan, tidak memiliki bank ataupun tidak memiliki kartu ya. Biasanya kayak Bank BRI ataupun Bank BCA, mereka bisa mengakses. Tanpa aplikasi mereka juga bisa, karena mereka memiliki suatu akses yaitu berupa kartu yang bisa langsung datang ke tempat seperti bank seperti itu. Jadi ditambahkan fitur store tunai agar pengguna dapat top up melalui minimarket. Jadi di store tunai ini kita samakan dengan tarik tunai. Untuk top up bisa melalui minimarket. Jadi solusi ini membuat aplikasi lebih inklusif dan mudah digunakan. Lalu untuk solusi yang ketiga adalah riwayat transaksi. Riwayat transaksi ini diperbaiki dengan pemisahan uang masuk dan juga keluar yang membantu pengguna memahami kondisi keuangan dengan lebih cepat. Jadi untuk desain awal itu mereka hanya menggunakan seperti ini, icon di atas ini. Jadi kan orang-orang kayak pengguna itu kayak kurang tahu bagaimana cara melihat uang keluar ataupun uang masuk ataupun rincian semua pengeluaran dan pemasukan. Mereka bisa kurang tahu dengan adanya icon tersebut karena belum tentu mereka mengetahui atau memahami maksud dari icon tersebut. Jadi di sini saya buat uang keluar dan masuk di dalam riwayat transaksi, tetapi mereka bisa melihat lebih rinci uang keluar dan uang masuk dengan tombol lihat rincian. Jadi navigasi itu bisa menjadi lebih terstruktur dan juga mudah dipahami sehingga pengguna dapat dengan cepat mengetahui kondisi keuangan mereka. Lalu yang keempat adalah fitur pencarian, yaitu ditambahkan fitur pencarian untuk menemukan menu dengan cepat dan navigasi menjadi lebih efisien dan juga praktis. Jadi di sini saya menambahkan fitur pencarian yang mudah diakses. Jadi mereka bisa langsung menemukan fitur pencarian ketika mereka login ataupun memasukkan PIN ke dalam aplikasi tersebut. Jadi mereka langsung misalnya kayak kebingungan, mereka langsung tertuju ke cari fitur tersebut yang sudah tersedia. Jadi dengan adanya fitur ini, proses navigasi menjadi lebih efisien dan mengurangi waktu yang dibutuhkan pengguna dalam berinteraksi dengan aplikasi. Jadi mereka bisa langsung tertuju kepada menu ataupun aktivitas yang akan mereka langsung tuju tanpa adanya kesalahpahaman antara aplikasi dan juga pengguna. Lalu yang kelima ataupun yang terakhir adalah notifikasi. Sebenarnya untuk notifikasi ini sudah sangat jelas ya. Tetapi kayak untuk indikator notifikasinya misalnya kayak +9, +10 ini eh, kurang lengkap aja. Jadi sistem notifikasi ini saya perbaiki dengan menambahkan indikator jumlah notifikasi seperti angka yang menunjukkan jumlah pesan baru. Jadi dengan adanya jumlah pesan notifikasi ini bisa memudahkan pengguna untuk mengerti, oh apa, oh ada pesan baru yang masuk.
oh ada informasi yang harus saya baca. Jadi dengan adanya jumlah notifikasi, berarti mereka bisa langsung mengakses pembaruan ataupun peringatan yang akan mereka hadapi selama mereka mengakses aplikasi tersebut. Dan yang terakhir adalah refleksi akademik masa depan interaksi manusia dan juga komputer. Jadi desain antarmuka itu tidak hanya tentang tampilan, tetapi juga tentang bagaimana sistem itu berkomunikasi dengan pengguna. Jadi permasalahan utama Shopee Pay itu bukan hanya pada fitur, melainkan pada penyajian yang kurang jelas dan tidak konsisten. Oleh karena itu, prinsip kejelasan, konsistensi, dan umpan balik sangat penting dalam desain. Jadi ke depan itu interaksi akan semakin cerdas dan juga personal, namun tetap harus berfokus pada kebutuhan para pengguna. Oke, sekian presentasi saya hari ini. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.